Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kita lagi ya, itu dalam bahasan mata kuliah kita, mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Ya, saudara-saudara, hasil UTS Anda semuanya nilainya bagus-bagus semuanya. Ya, jadi Anda jangan khawatir ya. Ditunggu saja hasilnya ya. Dan saya juga sangat bangga, itu Anda mulai mencoba simulasi dengan itu simulator ya. Walaupun hasilnya belum optimal tidak apa-apa ya. Katakanlah ada yang masih belum lancar, hasilnya belum bagus ya. Kemudian presentasinya juga belum bagus, tidak apa-apa ya. Semuanya saya hargai dengan nilai yang optimal ya. Jadi Anda jangan khawatir ya. Yang penting adalah Anda mencoba untuk betul menyelesaikan masalah yang saya berikan ya. Kemudian saudara-saudara, mata kuliah ini kita lanjutkan dengan yang namanya bentuk keterbaruan di dalam jaringan komunikasi data atau internet ya, jaringan internet yang terbaru. Sekarang ini adalah ramai dengan yang namanya teknologi Starlink ya. Jadi saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa kita ini bisa terhubung internet karena kita diberikan layanan oleh provider telekomunikasi ya. Kita ini terhubung dengan internet karena memang kita berlanggan kepada provider betul operator-operator telekomunikasi di Indonesia. Nah, semua negara juga itu seperti itu ya, ada provider-provider atau operator telkom ya, telekomunikasi di setiap negara ya. Kemudian dia berlanggan dengan internet di Amerika sana, di pusatnya di Amazon ya. Melalui jaringan apa? Jaringannya bisa fiber optik ya, fiber optik antar negara, antar benua ya. Juga ada yang menggunakan satelit ya, satelit uplink and downlink ya. Kemudian juga itu ada yang menggunakan jaringan eh, microwave ya, tapi yang untuk jarak yang berdekatan satu sama lain negaranya ya. Mostly adalah menggunakan jaringan fiber optik ya atau juga satelit seperti itu. Nah, saudara-saudara, masa depan daripada jaringan internet kita ini sebentar lagi kan itu terdegradasi ya atau juga terinvasi oleh namanya teknologi Starlink ya. Starlink ini adalah ide dasarnya oleh Elon Musk. Itu adalah jaringan internet ya yang diprovide oleh jaringan itu super gigantic ya melalui konfigurasi inter-satellite networks ya. Jadi ada satu lagi perkembangan teknologi ya, itu adalah inter-satellite networks ya. Apakah satelit kita itu sudah terhubung satu sama lain? Ada yang beberapa, tapi tidak masif ya. Kalau Starlink ini nanti direncanakan masif ya. Starlink ini menghubungkan jaringan satelit antar satelit ya atau intersatellite itu kurang lebih 4.000 satelit ya. 4.000 satelit itu mengcover atau melingkupi permukaan bumi ya, seperti ini kurang lebih ya. Nah, intersatellite networks ini saudara-saudara ya, kurang lebih 4.000 satelit ya kan, itu memang dirancang ya kan terhubung satu sama lain ya, membentuk yang namanya konfigurasi intersatellite access network ya, di mana masing-masing satelit ini ya memiliki coverage area downlink ke permukaan bumi ya dengan radius tertentu ya. Saat ini sudah berjalan ya, tinggal menambahkan saja ya itu jumlah satelitnya, sehingga apa, sehingga perusahaannya Elon Musk ini setiap bulan ya kan hampir mengirim satelitnya ke lapisan yang namanya adalah low Earth orbit ya, itu LEO ya. Ada juga sebagian di daerah MEO ya kan, itu medium, tapi rata-rata adalah di LEO ya. LEO itu ketinggiannya adalah kurang lebih kan 200 sampai 400 meter kilometer di dari permukaan bumi ya. Saudara-saudara, bagaimana mereka bisa satelit ini terhubungkan satu sama lain ya? Itu terhubung satu sama lain itu, nah konsepnya seperti ini ya. Jadi antar satelit ini ya, satelit satu dengan satelit lain ya, itu terhubung dengan satu sama lain ya, kemudian berfungsi sebagai hub ya, hub jaringan ya. Jadi mengumpulkan informasi dari sumbernya kan Starlink Gateway ya, Starlink Gateway di ground segment atau di terminal Earth Station ya, dari misalkan dari Amerika sana ya, dia itu mengkoneksikan ke atas ya, ke atas ke itu salah satu atau beberapa satelit ya, kemudian
satelit tadi broadcast ke tetangga-tetangga satu sama lain dalam bentuk intersatellite networks atau intersatellite link. Sehingga intersatellite link ini antar satelit ya kan, itu menghubungkan jaringan satu dengan jaringan seterusnya ya. Kemudian dari beberapa satelit itu ada yang digunakan untuk downlink broadcast ya. Downlink broadcast ini adalah ke user secara langsung. Nah, apa saudara-saudara dampaknya? Dampaknya adalah operator-operator ini nanti bisa kehilangan pasar ya. Kehilangan pasar karena apa? Karena pasar jaringan internetnya nanti ya kan itu ada yang sudah bisa terhubung langsung dengan yang namanya Starlink seperti itu ya. Jadi Starlink ini saudara-saudara kan secara kecepatan ya dan juga secara bandwidth ya kan memiliki keunggulan karena Starlink ini ya kan juga bisa dikonfigurasikan oleh jaringan wireless ya kan, tidak hanya berbasis radio microwave tapi juga berbasis kepada laser ya. Jadi antar satelit ini menggunakan free space optical communication ya, dia menggunakan laser yang dipancarkan langsung antar satelit ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya karena laser itu kecepatan cahaya, maka data yang dibawa itu sangat besar sekali dan kecepatannya juga kecepatan cahaya. Sehingga apa saudara-saudara, teknologi Starlink ini bersaing dengan teknologi yang terestrial yang ada di bumi ya. Terestrial di bumi itu rata-rata menggunakan fiber optik ya dan juga atau menggunakan microwave ya. Jadi Starlink ini masa depan akses internet kita di masa yang akan datang ini saudara-saudara, ini merupakan revolusi teknologi ya yang menghubungkan user internet langsung dengan Amerika langsung. Ya, jadi kalau misalkan Anda pernah mengkonfigurasi jaringan ya, Anda melakukan itu ping ya, Anda melakukan itu tracking rute IP ya dengan salah satu fasilitas yang ada di dalam routing protokol ya, maka Anda bisa tahu itu ya, Anda dengan Anda dengan jaringan di atas-atasnya itu ya, dari user ke sampai ke operator, sampai ke provider, sampai ke Amerika sana kan, kita ketahuan ya, pingnya di mana, nomor IP-nya di mana saja, ya nomor IP-nya ini ya. Nah kalau dengan Starlink maka ini bisa memperpendek routing protokolnya, ya. Routing protokolnya semakin pendek. Apa keuntungannya saudara-saudara? Berarti kecepatan internet kita semakin tinggi, ya. Karena kan seperti kita ketahui kan, sumbernya internet itu dari mana saudara-saudara? Ada yang tahu? Ada yang pernah membaca sumber internet kita ini dari mana? Halo? Halo? Ada yang belum ada yang tahu, saudara-saudara? Ya dari Amerika ya, sumber internet kita ini ya. Jadi apa itu provider base-nya adalah di Amerika sana ya. Kalau nggak salah apa itu Amazon ya. Amazon itu provider internet yang paling besar ya. Sehingga dia mengindeks semua apa itu IP alamat IP dari website ya dan juga semua alamat-alamat portal di website diindeks sama dia kan untuk di broadcast sama dia ya. Nah, itulah menjadi konsep internet itu yang kita gunakan. Nah, saudara-saudara, keuntungan daripada Starlink ini adalah maka kecepatan internet itu jadi semakin cepat ya karena kita itu terhubung dengan provider atau sumber internet itu dengan secara direct, secara langsung ya, tidak di umpan-umpan dalam itu layanan server yang berulang-ulang ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga dampaknya adalah ini itu berdampak kepada operator ya. Operator-operator ini kalau dia tidak melakukan revolusi teknologi jaringan ya, maka dia harus tergulung ya. Anda bisa bayangkan ya kalau misalkan 4.000 satelit di atas itu ya, di atas permukaan bumi ya, di lapisan LEO ya kan itu berhasil terkoneksi semuanya kan, maka ya tidak ada celah ya operator itu bisa bisa itu bersaing dengan teknologi Starlink ya. Pak Ucu gimana Pak Ucu kalau misalkan satu satelit rusak di sini ya? Kalau satu satelit rusak ya maka diganti dengan satelit dari bumi ya, tinggal dikirim aja, tinggal Elon Musk ya kan mengirimkan roketnya ya kan untuk ke betul ke koordinat yang rusak ya kan untuk diganti dengan apa itu satelit yang baru ya, yang itu adalah fungsi sebagai itu hub ya, hub terminal jaringan ya kan, itu bisa terkoneksi satu sama lain ya. Nah, saudara-saudara, dengan teknologi seperti ini, saudara-saudara, jaringan untuk komunikasi data ya, berarti jaringan komunikasi data kita ini kan betul-betul mendukung yang namanya konsep cloud computing ya, di mana apa itu jaringan internet ini ya kalau kita lihat ya
realisasi daripada jaringan internet di awan ya, ke cloud computing ya kan, maupun dalam bentuk virtual ya kan, itu semakin nyata ya, bahwa masa depan jaringan kita itu ya kan tidak hanya di bumi, tapi juga bisa di-provide di luar angkasa seperti itu ya. Nah ini saudara-saudara, itu kecepatan internet kita ini berarti semakin mendekati layanan yang semakin tinggi ya dari sisi itu data rate-nya ya, sehingga apa saudara-saudara, ini juga merupakan persaingan kita ya, persaingan itu antar negara ya kan, untuk memperjuangkan daripada itu eh, memperjuangkan yang namanya adalah itu otoritas di dalam kita memprovide atau menyediakan layanan internet secara mandiri seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh kan, betul parameter performansi jaringan Starlink ya. Jadi kecepatannya juga, ini yang masih belum menggunakan cahaya laser ya, free space optical communication, dia masih menggunakan gelombang microwave ya, di frekuensi itu Q-band ya, itu 170 Mbps ya, kecepatan downloadnya ya. Kemudian maksimumnya adalah 330 Mbps ya. Anda bisa bayangkan ya, dari ketinggian 200 km dari permukaan bumi ya, kecepatan sekian. Kecepatan 170 Mbps. Ini bisa ditingkatkan saudara-saudara, kecepatan throughput download maupun upload ya, itu sampai skala gigabit per second ya kan, dengan menggunakan teknologi free space optical communication ya. Insya Allah nanti akan saya jelaskan ya bentuk teknologi ini ya di itu, kesempatan yang akan datang ya. Kemudian juga dari sisi latensi kan, itu juga masih, latensi ini adalah performansi jaringan ya, yang membahas tentang itu delay ya, latensi ya. Jadi latensi itu delaynya itu datangnya sinyal ya, itu juga cukup relatif kecil ya, dalam order 30 milisecond ya, masih bagus sekali ya. Paling bagus memang itu mendekati mikrosecond ya, tapi itu hanya berlaku untuk fiber optik ya, karena fiber optik itu memang sangat cepat, dan itu informasi itu terconfine dalam fiber optik ya, sehingga relatif tidak ada gangguan. Nah, kenapa saudara-saudara latensi dan juga throughputnya ini terbatas, saudara-saudara? Ada yang tahu jawabannya dari saudara-saudara? Halo? Tidak secepat pakai kabel, Pak. Ya, betul. Ya, kalau kabel kan nggak ada gangguannya ya. Kalau kabel fiber optik tidak ada gangguannya. Karena gelombang elektromagnetiknya Starlink ini merambat di atmosfer. Ya, betul tadi ya. Jadi Anda mensiratkan adanya gangguan, betul ya. Jadi karena yang merambat itu adalah gelombang elektromagnetik dari lapisan LEO ya, low Earth orbit ya, maka dia menembus atmosfer. Nah, atmosfer itu apa? Atmosfer itu adalah ya medium natural ya, medium natural, di situ ada awan, ada aerosol, ada polusi udara ya, ada gas-gas itu gas-gas helium ya, yang itu berdampak kepada penurunan performansi sinyal itu elektromagnetik gelombang radio ya, sehingga itu mengakibatkan adanya delaynya sangat cukup tinggi ya, delaynya ya sampai 2 detik ya, delay keterlambatan. Tapi dari sisi fleksibilitasnya dia menang ya, dia bisa menghubungkan semua titik di permukaan bumi ya, mulai dari Afrika sana yang ada nggak ada orangnya kan, hanya ada binatang itu liar ya, sampai ke negara kita di Papua sana ya. Jadi dia unggul dari sisi fleksibilitas coverage jaringan. Tapi memang ada permasalahan ya di dalam performansi ini, adalah memang karena dia ada pengaruh daripada atmosfer itu sendiri sebagai medium propagasi gelombang elektromagnetik. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh gitu kan, bahwa solusi teknologi ini juga masih underdeveloped ya, masih membutuhkan satu konsep develop yang lebih advance lagi. Sehingga apa? Sehingga latensi ini saudara-saudara harus kita minimalkan ya. Latensi ini harus kita minimalkan supaya tidak menjadi itu hambatan. Ya, saya lanjutkan saudara-saudara, mohon maaf ya ada gangguan. Saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh kan, masih adanya masalah Starlink ini ya. Ada masalah. Tentu ini masalah ini masih perlu dukungan dari semua kalangan ya. Tapi ide dasarnya kan, internet itu
akan semakin free ya, juga berharga murah ya, itu patut kita dukung ya. Siapa tahu Elon Musk ini kalau nanti itu terhubung ya, mengakibatkan internet itu murah. Kalau sekarang saya dengar nggak murah katanya ya, berlangganan ke sana ya. Tapi siapa tahu kalau itu semakin murah ya kan, maka ini juga sangat bagus sekali ya. Nah, inilah saudara-saudara tantangan kita di betul orang-orang jaringan ya, bisa meningkatkan namanya throughput ya. Kemudian juga meminimalkan latensi ya. Latensi ini kita minimalkan. Ya, gimana caranya? Ya harus penelitian ya. Kita melakukan penelitian agar latensi ini semakin rendah ya. Sehingga itu jaringan internet kita itu kecepatannya tinggi, performance-nya bagus ya, sehingga bisa menghubungkan ya kan itu 5 miliar penggunanya ya, karena data terakhir pengguna internet dari Google ya kan itu sekitar 5 miliar ya. Anda bisa bayangkan ada 5 miliar itu terkoneksi dengan satu backbone yang namanya Starlink tadi itu ya. Nah, oke saudara-saudara, ada pertanyaan? Jadi itu model ya, model itu menggunakan itu gelombang microwave ya, radio ya. Jadi semakin simpel, semakin sederhana seperti itu ya. Pak Ucup mau nanya Pak. Silakan. Ya. Pak, berarti kalau misalkan yang saya tangkap itu Starlink itu lebih mengedepankan penyetaraan koneksi mungkin ya Pak antar daerah daripada kecepatan gitu kan Mas. Karena kalau misalkan dilihat dan dibaca itu Starlink itu dibandingkan dengan kabel gitu ya Pak, dengan provider yang biasa kita gunakan, apalagi untuk digunakan di dunia bisnis untuk server-server production itu mungkin lebih menguntungkan masih menggunakan kabel ya Pak. Iya, betul, betul sekali ya. Pinter Anda. Coba kita lihat saudara-saudara, orang pengguna internet itu di mana kira-kira? Mana di sini? Coba Anda lihat peta di sini. Mana pengguna internet yang belum mendapatkan layanan internet? Di mana? Coba Anda lihat. Utara dan selatan mungkin Pak ya. Nah, nggak usah jauh, coy. Laut ini kan banyak pelaut-pelaut Oh ikan iya. kan. Ya. Ini ya, pelaut, kapal terbang ini kan agak repot kalau menggunakan internet. Betul nggak? Betul betul Pak. Nah, ini yang belum terlayani kan. Kalau fix station kayak kita kan itu memang betul ya, ya menggunakan dari operator udah cukup. Tapi banyak sekali pengguna-pengguna penerbangan itu kan tidak bisa internetan, ya. Kenapa ya? Memang nggak ada yang layani, gitu ya. Nggak ada yang layani dari atas, gitu kan. Layanan semua di bawah. Nah, ini adalah segmentasi ya dalam bahasa kita ya. Dan memang betul ya, memang apa itu kalau dibandingkan dengan kecepatan fiber optik langganan kita ya kalah jauh, masih kalah jauh. Tapi secara potensi dan juga secara segmentasi ini betul potensi ya. Karena satu satelit ini kan berharga miliaran dolar. Itu bikin satu satelit ini aja ya, itu berapa ini ya? Itu investasi yang harus kita ditanamkan ya. Ya, bagus sekali Anda. Betul pertanyaannya juga jawabannya ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi saudara-saudara yang nanti kita diskusikan, silakan. Oke. Nah, dengan ini saudara-saudara, harapan kita sebagai seorang betul yang menekuni bidang IT ini kan, kita harus aware ya dengan hal seperti ini ya. Jadi kita punya alternatif-alternatif solusi dan juga itu upaya ya kan untuk juga ikut develop teknologi seperti ini. Ya, gimana caranya? Tadi kan kelihatan ada masalah itu ya, ada masalah latensinya, ada masalah throughputnya juga masalah. Tapi pasarnya juga gede, ya pasarnya penggunanya, ya. Nah ini adalah betul salah satu contoh kan bagaimana kita dari sisi perguruan tinggi ya berusaha untuk memunculkan solusi-solusi seperti ini, ya. Apa solusinya? Ya kita harus melakukan riset, penelitian, ya seperti itu. Oke, saudara-saudara, silakan ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada ya materi kita singkat aja ya karena ini akhir pekan ya. Yang penting kita lanjut lagi ya minggu depan ya, saudara-saudara. Oke, untuk jawaban UTS-nya Anda tunggu ya nilainya bagus-bagus semuanya. Ya, baik yang tidak bisa, yang katakanlah bisa ya kita berikan nilai yang optimal. Ya, karena yang bagi saya yang penting adalah mencoba dulu. Ya, mencoba seoptimalnya sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, karena memang ini itu butuh waktu ya, butuh katakanlah itu intensif ya. Kemarin jawabannya bagus-bagus semuanya ya. Walaupun ada yang belum optimal tidak apa-apa. Ya nilainya saya berikan optimal. Yang penting adalah mencoba, coba dulu ya. Coba dulu bisa, alhamdulillah. Nggak bisa ya, nanti kita ulang lagi di UAS lagi ya. Seperti itu saudara-saudara ya.
Iya, Mas. Oke, kalau tidak ada maka betul kita akhiri cukup sekian ya. Selamat berakhir pekan ya. Bagi yang merayakan Natal ya selamat betul merayakan Natal ya. Bagi yang kita yang tahun baru semuanya ya selamat tahun baru ya. Dan kita ketemu lagi di 2024 ya. Oke, terima kasih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya ya. Terima kasih, Pak. Ya.